untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah jemaat beserta malaikat. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Pendeta Dameriana yang sudah mengangkat satu pujian, dan kiranya lewat pujian itu benarlah Tuhan Allah hadir, karena firman Tuhan juga berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu kami mengucapkan juga kepada saudara-saudara pastor yang baru bergabung, boleh mengaktifkan videonya, biar kita boleh saling mengenal. Dan sebelum kita memulai hari ini, kami persilakan kepada Pastor Nus Reimas untuk membuka kita di dalam doa. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pastor Nus Reimas. Baik, saudara, ibu bapak, saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan di dalam doa pembukaan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pagi ini, walaupun kami ada di tempat yang berbeda, terpisah satu dan yang lain, tapi kami mengucap syukur untuk sarana komunikasi yang mempersatukan kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat berkenalan satu dan yang lain, dan kami akan mendengarkan gambaran tentang pertumbuhan pelayanan gereja di Sumatera Utara. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengarahkan narasumber, Engkau mengarahkan, membimbing, dan memakai untuk menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Biarlah permulaan, pertengahan, sampai kesudahan dari acara ini berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan kami sekalian diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Kristus kepala gereja, kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian acara pagi hari ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya Pastor Nus Reimas yang sudah membuka kita di dalam doa pembukaan. Hari ini adalah hari perdana, hari pertama kita yang sudah ada tergabung di dalam Pastor Community yang ada, untuk kita akan melakukan Zoom webinar. Dan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 Mei. Ya, kita rencanakan memang untuk akan membuat Zoom webinar sebagai sarana kita boleh bersaling mengenal dan saling menguatkan, meneguhkan lewat pastor komunitas ini, untuk boleh kita menyampaikan visi misi yang Tuhan berikan kepada kita, yang boleh untuk menegakkan kerajaan surga. Dan saya bersyukur oleh kehadiran saudara-saudara semua, pada hambanya yang sudah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, di mana hari ini kita akan bersama-sama diskusi, ya, satu diskusi secara virtual yang akan disampaikan oleh seorang narasumber yang ada di Kota Medan bersama-sama dengan saya. Jadi bagi rekan-rekan yang berada di luar Kota Medan, kami ucapkan, ya, ini kami sekarang ada di Medan, ya, Pak Pastor Paul Takmarbun, ya, Paul Takmarbun yang akan menyampaikan pemaparan tentang apakah gereja itu tubuh Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari hambanya, kami persilakan terlebih dahulu kepada, sebenarnya kita sudah programkan kepada Bapak Dr. Herianto sebagai salah seorang dosen di salah satu sekolah teologi di Kota Medan, tapi karena beliau juga ada bersama-sama dengan rekannya, yaitu Bapak Pendeta Pangatas Parusip, mengenai analisa statistik dari pertumbuhan satu gereja, salah satu gereja yang ada di Kota Medan. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Bapak Pendeta Pangatas Parusip.
Silakan Pak Pastor Mangatas. Ya, baik. Senang bertemu lewat Zoom ini. Pertama-tama, saya adalah Pendeta Mangatas Farousip. Pekerjaan sehari-hari sebagai dosen di Institut Gemi Bandar Baru. Saya juga sedang dalam proses mengambil S3 yang dibimbing oleh Bapak Pendeta Dr. Herianto MTH-DTH. Jadi tadi malam karena ada topik ini, judul ini, kebetulan saya juga melakukan penelitian tentang ini, lalu beliau diskusi bagaimana kalau kau menyampaikan, karena itu adalah merupakan hasil temuan penelitian gitu mendasarinya. Jadi dengan senang hati saya akan coba sampaikan poin-poin tentang apa yang saya lakukan di gereja metodis khususnya. Memang 10 tahun yang lalu saya melakukan penelitian di gereja-gereja sekota Madya Medan, yaitu tentang pertumbuhan gereja juga, dan di situ peran gembala sidang sangat menonjol. Namun khusus untuk metodis, ini di penelitian saya sekarang ini, saya mencoba memperluas bukan saja hanya di gembala sidangnya, tapi saya juga melihat bagaimana dengan penginjilan dan juga manajemen, dan bagaimana masing-masing dia mempengaruhi pertumbuhan gereja, dan bagaimana kalau dia secara bersama-sama pengaruhnya terhadap pertumbuhan gereja. Seputar itu yang mau saya bagikan pada hari ini, Pak Gandhi. Silakan Pak. Oke, izinkan saya share screen ya. Ya. Oh, nggak bisa pula ya saya share screen ya. Sebentar, itu Pak Aldi yang punya. Ya, oke, silakan Pak, sudah. Bisa? Bisa, siap. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang pengaruh gembala sidang, penginjilan, dan manajemen dalam mewujudkan pertumbuhan gereja. Dasar pemikiran saya membuat judul ini adalah, bagi saya bukan saja hanya gembala sidang, tetapi penginjilan dan manajemen mendapat prioritas yang harus diperhatikan oleh gereja-gereja dalam membuat gereja ataupun membangun gereja untuk menjadi gereja yang bertumbuh. Nggak bisa ya? Oke. Pertumbuhan gereja adalah merupakan topik yang selalu hangat dan menarik untuk dipelajari dan didiskusikan di kalangan para pelayan Tuhan, baik mereka yang melayani sebagai pimpinan jemaat di gereja lokal maupun kaum warga ataupun kaum awam. Mereka terlibat dalam pelayanan di gereja lokal. Itu sebabnya membicarakan tentang pertumbuhan gereja tidak akan pernah ada habis-habisnya selagi gereja masih ada di muka bumi ini.